kayak gitu. Jadi teman-teman, sekarang kalau misalkan pengen buat produk AI itu ada yang no code ya teman-teman, kayak Teachable gitu ya. Dulu juga kita kalau misalkan mau ngembangin aplikasi web atau mobile itu kan mesti ngoding ya. Tapi sekarang ada apa ya, web no code teman-teman. Bikin web tapi tinggal drag and drop aja ya. Contohnya kayak WordPress, terus banyak sih, Google I/O, terus Wix. Ya, biasanya dapat iklannya gitu ya. Nah sama ya, jadi banyak orang yang memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Misalkan nih bikin produk AI, dia nge-code, tinggal masukin data, pilih algoritma, tooling yang tepat gitu ya, pakai GUI gitu ya, graphical user interface, jadi nggak coding gitu ya, kayak gitu. Tapi teman-teman, produk-produk yang seperti ini, yang dia no code, itu biasanya hanya apa ya, hanya tepat berfungsi jika kasusnya pada umumnya gitu ya. Misalkan kalau misalkan di web ini kan biasanya aplikasi kompro ya, company profile, landing page, terus e-commerce, hal-hal yang rame, yang populer pada umumnya itu bakal berhasil teman-teman. Tapi kalau misalkan kita udah spesifik gitu ya, requirementnya di luar yang pada umumnya, nah itu susah teman-teman untuk nge-adjustnya gitu ya, untuk customisasinya gitu ya. Seperti itu. Sama kalau di AI juga, kalau misalkan di Clarify nih, kita tinggal masukin data, ini misalkan inputnya data gitu kan, terus nanti kita labelin sendiri ya, pakai kotak gitu ya, sama kayak kemarin pakai apa tuh kemarin, ImageNet ya. Terus ya gitu, nih ada coding teman-teman, tinggal pakai GUI ya. Nah tapi yang seperti saya bilang tadi, ini berhasil kalau misalkan case-nya itu ya yang populer aja teman-teman, yang pada umumnya orang-orang kerjakan gitu. Misalkan modelnya yang pada umumnya dipakai aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai model yang lain, mungkin nggak tersedia gitu di platformnya gitu ya. Ini Clarify teman-teman. Terus ada dari Google Vision AI ya, API. Jadi kayak pakai Teachable, kita kalau misalnya udah buat model, kita bisa embed ke aplikasi kita langsung gitu ya. Nah, komputasi AI-nya ini ada di servernya Google gitu. Dari mulai yang gratis sampai yang berbayar sama aja nih. Terus kalau machine learning AWS, Amazon ya sama ya. Poinnya adalah teman-teman, ya tadi ya, makin kesini tuh banyak orang yang memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Kan mindsetnya programmer atau engineer adalah kalau misalnya ada yang mudah kenapa yang ribet gitu ya. Jadi pengennya otomasi aja. Kalau misalnya ada yang bisa diotomasi, jadi otomasi teman-teman ya. Kayak pekerjaan repetitif seperti itu teman-teman. Gitu. Oke, poinnya itu teman-teman. Dan udah mulai banyak ya, ini Google, terus Amazon, Microsoft, Clarify dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, klasifikasi gambar, misalkan ada label diskrit sebagai berikut. Di sini ya ada list, anjing, kucing, pesawat, kursi, mobil. Nah ini ya kita tahu kucing ya. Tapi mesin tuh ngelihat gambar itu nggak seperti ini ya teman-teman ya. Nih yang manusia lihat seperti ini teman-teman. Ya ini kucing. Tapi ya yang mesin lihat, yang komputer lihat, ya ini tensor ya teman-teman. Itu. Jadi misalkan label tadi ya kita bisa kasih tahu bahwa ini adalah kucing gitu. Dilihat dari presentasi dia nebaknya 90% ke atas, ya berarti ya kucing gitu. Karena dia sama-sama hewan, mungkin anjing juga presentasinya ada sedikit gitu ya 20%. Dan karena dia jauh dari pesawat, kursi dan mobil ya, makanya presentasinya kecil sekali ya. Gitu teman-teman. Jadi pada gambar dapat dilihat bahwa data citra feature-nya gitu ya, ini dipetakan pada label diskrit yang ada. Nih labelnya ya. Probabilitas atau persentase yang paling tinggi akan dijadikan label final pada gambar tersebut.
kalau misalkan klasifikasi ya teman-teman. Oke, lanjut.